Misalkan gue benci nih sama lo, gue bisa nyebarin nomor lo di Kopaja mana? Masa sih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cerita Bibu. Lengkap ya, ini formasi tim Babibu yang cewek-cewek. Jadi gue memperkenalkan yang ini udah biasa ngobrol sama kita hari-hari. Ada Sabilsa Diara. Tepuk tangan dong. Sabilsa Diara. Lalu di sebelah Sabilsa ada Yulia Tenri Hamid ya. Kenapa ya? Part saya selalu nama asli. Iya, harus. Nama di rekening saya itu. Rekeningku. Iya betul. Nama gue juga asli tadi. Betul. Dan satu lagi ini ada sahabat gue dari Piyik, ada Putri Dwi Medina. Kita beri tepuk tangan untuk hadirnya yang meriah karena katanya dia lagi WFH. Gue nggak tahu dia dimarahin apa enggak sama bosnya ya. Gue suruh take podcast. Jadi hari ini tuh kita kumpul sebenarnya pengen ngobrol doang, santai-santai aja, biasa lah ya. Kita ngobrol tuh berempat tuh adalah hal yang kayak sembari gitu. Kalau di kantor gue sambil kerja ngobrol sama dia, yang ini juga ntar nyusul ngobrol, yang ini juga ngintil masuk gitu. Sampai disuruh diem deh, Iya. berisik banget gitu ya. Berisik. Yang ini yang paling diem. Pendiam, pemalu. Pendiam, pemalu kelihatannya. Kelihatannya. Gitu. Kadang tuh nggak kelihatan kalau apa ya, kalau lagi nggak di zona nyaman ya. Ya. Diem gitu. Kelihatan banget sih kelihatan. Tapi kalau misalnya lagi di Nyaman banget kayak suka kelewatan. Nah, itu suka benar. Ini nih dia nih tipe kalian kayak gitu. Kalau gue kan mau di mana begini gitu. Lo yang gimana coba? Gue kalau di lingkungan baru gue agak Ini diem. kontrol nih gini nih. Agak diem. Kontrol kan? Iya. Gue agak diem. Kalau Iya. misalnya ini gue lihat dulu situasinya. Kalau misalnya bisa berisik. Kalau enggak. Dia tuh di antara kita berempat tuh yang paling jaga gestur gitu tuh ya. Iya. Gitu tuh. Iya benar-benar. Iya kan? Iya benar. Iya, kalau gue sama dia tuh udah yang paling gitu tuh. Ngelempreh, ibarat kata tuh ngelempreh gue nyebutnya. Kalau dia ya udah gitu Ya aja. udah, Nah, ini saya lebih ngelempreh gimana aja dia. Lebih gitu aja pokoknya gitu. Ini mungkin pertanyaan yang pertama adalah kita mau ngomongin apa gitu kan. Iya. Kita tuh berangkat dari obrolan-obrolan kita gitu di cerita Bibu kali ini tuh kita pengen ngomongin mengapa pendapat orang lain tuh segitu ngaruhnya di kehidupan gue sih. penting gitu ya kayaknya ya. Kita Gitu. sih sebagai wanita. Benar. Ngaruh nggak Met di hidup lo Met? Ngaruh lah. Ngaruh ya? Ngaruh Dia- banget. Gue si pendengar banget. Iya, dia tuh pendengar. Oh si manut lo ya? Si manut gue. Manut. Penakut tapi galak ceritanya. Iya, dia tuh galak tapi. Masa sih? Ih, hati-hati loh. Tapi manut. Manut. Penakut pun. Kalau mix ya. Jadi biasanya Anda galak sama siapa? Iya, lo galak sama siapa? Lo bisa ngeluarin diri lo yang Eh. asli itu kapan? Kayak kalau udah kesel banget ya biasa deh ke orang kalau misalnya udah moodnya udah jelek banget, udah ini banget kayak terus ada yang ganggu kayak senggol. Bacok. Bacok. Enggak bacok sih, cuman ya dalam tanda kutip lah gitu. Dan muka kan emang udah muka begini ya Nggak settingan. bisa. dia tuh Iya. obvious banget. Nggak Si Met bisa tuh, dibuat. benar. Nggak Kalau bisa. gue tuh gue ngakui di antara berempat udah pasti gue yang paling jago hari itu Iya. karena ya itu tuntutan profesi. Pekerjaan. Lu tuh Kalau- punya tombol Lop yang tadi pagi Iya, gue bilang. Lu tuh punya benar-benar. tombol kayak gitu. Iya. Bisa tuh dia. Kalau kita kan nggak bisa ya. Benar. Lu bisa nggak? Kayaknya gue cukup bisa sih kalau ada kebutuhan. Kalau ada Kalau nggak ada kebutuhan. kebutuhan gue kayak bodoh Ngapain? gitu. Iya. Kalau ada yang harus gue urus sama orang itu, pasti gue bisa jadi orang terbaik di dunia. Oh, serem. Siap ya, Kak? Ya. Iya, namanya juga cewek gitu. Kalau cewek itu tuh nggak tahu, menurut gue lebih kompleks aja gitu. Lo pasti sering lihat deh kalau cowok-cowok itu tuh kalau lagi misalnya ngumpul ada masalah, ibarat tonjok-tonjokan di situ udah Iya. bisa selesai gitu kan. Nggak dibawa-bawa ya. Iya, kalau cewek ya nggak. Kalau cewek malah sama temen-temennya dibawa-bawa kan. Iya, benar. Geng-gengan kalau sebel. Iya. Kalau juga. cewek bisa di situ selesai nyampe rumah WhatsApp lagi. Bener. Lo unfollow ya si A gitu Iya, kan. iya. Cewek pasti Lanjut. gitu. Mainnya hasut-hasutan gitu ya. Itu tuh aneh sih, tapi nyata juga gitu dan terjadi di tahu ya di gue terjadi. Ya lu udah pasti iya juga. Gue iyalah. Pernah ada yang tidak terhasut? Ya nggak mungkin lah. Iya kan? Saya tuh selalu jadi korban yang dihasut. Bukan gimana ya jelasinnya, ada geng pasti mereka musuhin gue gitu. Gue jadi yang uli-uli gitu. Iya. Oh gitu. Gue pernah, kita dulu zaman dulu kita ngegeng SMP juga gitu ya. Pernah kena tuh pasti pernah tuh Pastilah, satu-satu, ya kan? pasti. Satu-satu. Gilir aja. Giliran aja gitu. Tapi itu rasa gue akhirnya mencapai satu titik yang akhirnya kita nemuin diri kita tuh
kayak gimana sih gitu. Iya. Gue tuh ada ngeselinnya ya gitu kan. Gue tuh ada baiknya juga nih gue gitu. Didengarkan sampai akhirnya Dina bisa bilang kalau dia tuh adalah pendengar yang baik. Gue setuju nggak? Setuju Kan? setuju gue. Iya. Setuju. Kayak lo nyaman aja cerita sama dia gitu, Iya. ya kan? Walaupun kan mukanya kadang-kadang ngeselin tapi nggak apa-apa. Diem Makanya aja telepon kok dia. aja biar nggak lihat mukanya. Atau gue Nggak pada usah video tembok call. mungkin. Nah ini karena ini hubungannya juga sama kenapa lo segitu dengerinnya pendapat orang lain gitu. Lo kalau ngomongin topik itu maksudnya lo dengerin banget pendapat orang lain itu segitu ngaruh, maksudnya segimana ngaruhnya sih di hidup lo? Iya. Dengerin orang, gue sih ya itu tadi ya tergantung orang itu siapa. Terus udah gitu kebanyakan kan orang ngasih tahu kita konteksnya apa nih? Kalau konteksnya adalah kehidupan sehat ya tidak ada andil buat dia. Cuman kayak yang musuh-musuhan itu kan dia ada kebutuhan pribadi dong. Iya enggak sih, makanya dia ngasih tahu orang. Jadi kalau gue sebenarnya sih ngedengerin orang banget enggak, tapi gue sebenarnya nggak secuek itu juga. Jadi Gitu loh. cewek tuh gitu kan, trikinya tuh kayak gue nggak apa-apa kok, gue baik-baik aja, padahal gitu kan. Iya, padahal lo udah kejar mimisan. Iya, itu terjadi sama lo nggak? Lo kan pasti ada ya kayak di fase hidup kita tuh pasti ada lo menemui satu yang kayak let's say mungkin masa lo paling down gitu. Terus disitu kan wah banyak orang tuh yang pendapat orang yang masuk ke telinga lo gitu. Itu lo gimana? Gua tuh dulu tuh kuping tipis sumbu pendek. Itu adalah maknyus banget dan Nyos. jadi menurut gua gua tuh ternyata kuping tipis sumbu pendek itu akhirnya mempengaruhi maaf banget kejiwaan ya jadi gitu. Bener Iya. jadi kita kayak ada orang ngomong dikit kesentil marah gitu kan jadinya nggak sehat buat kita kan. Iya. Tapi sekarang makin kesini karena memang circle-nya juga jadi kecil pasti orang lu ngapain ya dengerin dia jadi lebih kayak lu logika aja deh nggak usah pakai hati mulu iya juga ya gitu karena Cewek ternyata tuh. omongan orang itu bisa kalau gue berubah atau enggak tahu, cuman yang jelas adalah kepikiran berhari-hari. Iya. Itu udah pasti. Sampai ganggu nggak bisa tidur gitu nggak sih? bisa. Bener. Iya, Iya, bener. overthinking berarti nggak sih? Overthinking. Sama nggak sih? Kepikiran aja gitu. Lo Iya. kalau apa dampaknya sampai kalau lo tahu ada orang yang ngomongin lo atau kayak ada nih kayak dia nggak suka deh sama gue. Tuh lo ke diri lo gimana? Kan masing-masing beda ya. Tergantung. Tergantung apa? Kayak tergantung mood lagi gue kalau gue tuh akhirnya. Kalau misalnya mood gue lagi baik, gue kayak udahlah. Cuma nanya sekali aja sama inner circle gue akan nanya, gue gitu nggak? Enggak kok, santai. Cuman kalau mood gue lagi kenceng nih, gue hantam nih orangnya. Di situlah gue galak. Di situlah gue galak. Dia galak. Disitulah gue Jadi lo galak. kayak jangan sampai dia let's say misalnya mencolek bagian terpenting di hidup lo gitu ya. Di situ lo masih kayak kalau selama nggak nyolek atau sama diri lo nggak kecolek lo nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya gitu kan ada yang sampai ke keluarga atau apa itu lo udah Wah. nggak bisa tuh, ya kan? Udah nggak Iya, bisa. nggak bisa. Apalagi kayak momen anak kali ya. Nah iya. Itu ngaruh banget. Bener. Ngaruh banget. Wah, iya, ibu-ibu. Ngaruh banget gue. Kalau udah jadi ibu-ibu itu ngaruh banget gitu. Kan ada yang bilang katanya kalau ketika lo peduli banget gitu sama omongan orang, akhirnya kan lo jadi belajar, maksudnya lo jadi tidak belajar untuk menghargai apa sih yang sebenarnya lo rasain, gitu kan? Ketutup sama orang ngomong apa? Iya, ketutup sama orang ngomong apa. Kalau di gue tuh jatuhnya ketika gue tahu ada misalnya ada orang yang ya gue denger ngomongin gue gitu. Sama tuh, satu udah pasti kayak kenapa ya? Wah, mikirnya tuh sampai terus gimana ya kalau ketemu, gimana kalau nanti kita padahal belum sama sekali gitu. Cuma itu udah kepikiran sampai akhirnya bikin lambung gue asam lambungnya naik. Pernah nggak? Gue pernah banget tuh gara-gara cuman kepikiran apa kata orang, asam lambung gue naik. Itu bisa Karena ternyata kita karena omongan dia dikit, akhirnya kita membuat sesuatu yang belum kejadian. Iya, Gitu, iya, kita iya. memikirkan belum kejadian, tapi Dibikin udah jauh sendiri. banget gitu. Bikin Itu skenario terpengaruh ya. tuh. Iya, kita tuh suka ngadi-ngadi emang. suka ngadi-ngadi. Itu yang menurut gue Perempuan ya. kurang sih, perempuan aja sih Ya, ya. santai aja ya Benar. sebenarnya. Pernah dimusuhin? Lo pernah dimusuhin ya? Lo Oh, gue Saya pernah.
langganan. Gue pernah. Lo? Dari muka aja udah dimusuhin kan kalau gue. Iya, gue nggak ngerti sih. Tapi akhirnya di situ buat gue jadi kayak pokoknya setiap misalnya gitu ada momen waktu zaman sekolah gitu gue dimusuhin, itu pasti gue jadi mikir, oh gue gini ya, iya juga ya gue ganggu gitu. Iya. Iya nggak sih? Introspeksi diri ya. Iya, introspeksi diri gitu kalau di gue. Ada sih momen itu. Gue juga pernah ada kayak gitu. Kayak gue dijauhin karena lo tuh karena waktu itu ya itu baru turun berat badannya, jadi kan gitu. Iya. Jadi Sombong nggak ya. kekontrol gitu loh. Jadi mereka kayak lo tuh jangan ini deh. Ya, so cantik sok deh gitu ya. banget gitu. Hah, masa sih emang gue ngerasa gue kayak diri sendiri, tapi ternyata omongan itu gue dengerin, oh gue harus berubah nih, jangan kayak gini, kalau nggak gue nggak punya teman ternyata gitu. Makanya gue sebenarnya lebih cocok berteman sama cowok juga sih. Iya. Benar. Karena Gitu. ternyata nggak semua orang menyukai lo kan. Enggak. Gitu, dan nggak masalah lagi gitu, nggak masalah gitu. Iya, gue juga nggak suka sama dia. Gue lagi pas momen gue lagi gilirannya sekarang. Tapi kalau lo diomongin nih, misalnya lo diomongin atau lo dengerin omongan orang, hal terparah apa yang pernah lo lakukan ke orang itu? Oh, apa ya? Atau Kalau gue tahu diomongin, kalau gue tuh gini, gue tuh kalau diomongin sama orang, misalnya kayak gue, ya kan yang paling tahu kita bener atau enggak kan kita ya, gitu kayak, oh iya enggak gitu sih sebenarnya lo aja yang lebay. Itu gue sengaja banget, kayak sengaja banget gue kasih tahu kayak, aduh gue sekarang bahagia banget lagi, salah nih lo gitu, gue gitu orangnya. Jadi lebih seneng kayak pakai cara in your face gitu, gitu kalau gue. Kalau Dina gimana Dina? Oh, cara jutek aja langsung. Nih. Jutek mulu ya lo ya? Karena gue nggak bisa Dia kontrol, tuh, gue tuh nggak bisa ngontrol, kayak nggak bisa fake aja gue. Nih kayak gini nih Dina nggak suka malu Sa. Ya kayak gini. Nggak suka. Ngapain sih lo? Makanya Ributnya kita on bisa cam. nama Anka. Iya, Wow. iya, Kalau ributnya lu on gimana? cam. Kalau saya sih sebenarnya ngomentarin omongan orang yang cizi-cizi aja ya, jangan yang berat. Kalau zaman dulu SMP gitu gue denger gue diomongin, gue tuh orangnya dendaman. Oh gitu. Jadi misalkan gue benci nih sama lo, gue bisa nyebarin nomor lo di Kopaja mana? Masa sih apa? Dengan tulisan yang erotis gitu kayak jomblo nih Sasa 08 gitu, sumpah. Oh gitu. jahat. Gue nggak suka bales langsung orangnya. Jadi menderita ada gue kali di belakang menderita lu gitu. Oh, Gitu. yang penting tangannya tidak kotor secara Betul. langsung. Cuman itu tadi ya, ini adalah cara gue menanggapi omongan-omongan yang cheesy, bukan yang berat. Kalau yang berat gue udah mendingan nggak usah tahu sih, karena udah tahu, entah kenapa udah ketebak aja yang diomongin tuh apa. Itu lagi. Kecuali kalau ada judul baru, gue kepo. Iya. Tapi kalau judulnya itu lagi, hari itu lagi, kayak kayaknya lu udah pernah denger deh, sok siok deh lu gitu. Kayaknya semua orang juga udah ngomongin deh. Gitu Kayak, ya. kok basi gitu. Iya sih, gue setuju juga. Itu soalnya hal yang paling susah dihadapin sama perempuan kan. Maksudnya ketika kita tahu perempuan itu kan udah sensi, tapi dia kadang juga mau kuat banget gitu. Tapi ternyata kesensitif dia di dalam itu tuh cuman akhirnya dia dan diri sendiri. Iya. Jadi yang makan hati. merasakan. Iya. Kalau itu gue sih tuh. gue keluarin waktu kuliah kan, gue kosongin, gue suruh tolong minggir nih mobil-mobil. Soalnya gue mau berantem sama orang yang ngomongin gue. Oh, lo dilabrak Jadi gue ya? tunggu di Iya. ruangan. Lo gitu. Oh, dia gitu Langsung, tuh. "Hah?" gitu. Tapi itu selesaiin dulu. Gue iya, kalau yang iya, sekarang iya. karena puji Tuhan lagi sibuk bekerja dan produktif ya guys. Iya, nggak ada waktu buat mikir-mikirin Jadi kayak mobil ya. Nggak bisa. Jadi kayak ada omongan paling cerita, habis cerita sudahlah gitu. Karena kalian juga kita lagi belajar, ya udahlah. Tapi tetap harus diceritain dulu ya. Tetap. Harus. Jangan Akhirnya nggak mendem. Iya, akhirnya kita ada di momen yang kita belajar untuk bilang enggak gitu. Maksudnya ya kayak Dina gitu, dia kan akhirnya bilang, bisa dibilang lo semacam bilang tidak bermain sosmed kebanyakan. Karena di situ lo ngerasa apa ketika lo bermain sosmed dan mendengar pendapat orang, atau justru pendapat lo ke orang lain, apa gimana? Paling pertama sih karena gue merasakan kayak kebanyakan gue dapat negatifnya daripada positifnya di diri gue. Iya, seperti apa misalnya? Karena nih di antara kita berempat yang paling nggak sosmedan tuh dia. Tapi bukan berarti enggak. Berarti enggak. Sekali-sekali masih lihat. Ada Instagram. Ada. Betul, tapi nggak yang kayak Ngepost. terus yang setiap hari story itu enggak ya. Enggak. Tapi Lihat story orang CCTV pun juga juga enggak ya? Apa? CCTV kan banyak orang yang punya, nggak Buat posting. mantau aja Cuman ya? dia Iya. enggak, dia juga enggak kan? Oh, lu tuh sebenarnya ingin kayak
ingin bersosialisasi dengan zaman sekarang aja gitu. Biar tahu aja, biar update aja. Biar update aja atau mungkin ada kabar yang gue telat taunya gitu loh. Kayak misalnya ada yang dapat musibah kan terkadang ada orang sekarang ngepost mau seneng mau sedih semua di post. Iya. Dan gue bisa lebih cepet tahu dari sosmednya dia daripada ngehubungin langsung. Tapi kalau lo bukanya 4 hari sekali, musibahnya udah lewat kebetulan. Orangnya udah bahagia lagi. Iya juga benar juga ya. Iya. Orang udah seneng terus baru diucapin lagi. Gue tuh bersedih ya kayak ya kerasa lagi. Lo ngerusak lagi luka lama nih gitu. Jadi ya delaynya, ya delaynya untuk hal-hal yang ya bermanfaat aja lah. Kalau hal-hal kayak gitu kan ya kita nggak pernah tahu lah kabar duka atau kabar apa gitu. Cuman maksudnya Dina tuh emang udah kayak semacam membatasi diri dia dengan sosmed karena menurut dia, maksudnya di tanggapannya Dina dan gue yakin banyak banget di antara lo yang juga gue nggak segitunya sih atau mungkin pasif kayak lo ya, yang tadi lo bilang CCTV. Cuma mantau ya mantau, tapi nggak aktif gitu. Tuh banyak banget sih kayaknya kayak gitu ya. Banyak. Iya kan, banyak juga gitu sih. Yang Gue penting terbiasa. lihat. Gue sampai terbiasa cuman buka nih, cuman lihat feed orang 4 orang, story orang 5, 10 orang habis itu kayak udah. Ada waktu-waktunya nggak lo kayak gitu? Enggak sih, kayak Enggak. tiba-tiba Lagi pengen kayak aja. lihat gitu. Tapi gitu. lu menyudahinya effort nggak? Kayak maksudnya kan namanya hati ya, kayak udah tapi aduh kepo apa emang udah aja gitu. Karena Bisa udah aja, karena menurut gue kayak ini tuh nggak nyata. Dunia that's very tipu-tipu. good, ya. Itu bener sih. Dan point sudah of view. banyak yang gue kayak aslinya di sosmednya begini, aslinya dia kayak begini, jadi kayak Aduh. Oh, jadi ini nih, ini pandangan jujur banget loh. lain. Iya kan? Karena kalau kita kan saking udah masuk ke dunia tipu-tipu, kita sampai belabur. Mari mainkan. Iya gitu. Gue sering bilang sama dia, ya suka belabur nih, Met gitu. Makanya gue manggil dia Meti kadang ya gitu. Jadi iya ketika maksudnya kita yang aktif banget di sosial media dan kan di sosmed tuh kan kita bisa membangun citra bagaimanapun seindah Semuanya kita yang atur tuh ya. Iya Betul. gitu. Nah ada Dina nih di sisi, maksudnya ada sudut pandangnya Dina yang kayaknya melihat sosmed kayak gitu gitu. Bener, ada bener Iya kok. bener. tapi bener. tidak semua orang. Enggak semua orang. Bener ada enggak semua orang, tapi memang begitu adanya juga. Dan kadang-kadang nggak semua orang terlihat beda itu niat loh. Ngerti gak sih? Iya, betul, Soalnya betul. gue sering nih, misalnya gue mau ketemu siapa gitu, yang kita seringnya tuh di sosmed. Gue tuh sering lihat feed gue terus kayak gue tetap sama kan, karena gue takut gue hilaf, and then gue jadi pakai filter berlebihan apa gimana gitu. Karena banyak banget yang dia pengen bagus tapi dia nggak sadar kalau itu tuh mengubah. Ada yang niat, ada yang niat. Kebayang, benar-benar. Cuman ada juga yang sesekali tapi kenapa sesekali lu tiap hari gitu. Asli lo jadi nggak kelihatan. Benar, ampe takut, maksudnya ampe nggak nyaman kalau nggak pakai filter. Itu gue juga takut loh kadang. Maksudnya ketika gue bikin story gitu ya, filter tuh kan kayak itu mah udah mentoknya dunia tipu-tipu tuh Membantu mentok. sih tapi. Membantu tapi misalnya malas make up ya. dandan gitu pada kebutuhan gitu kan ya. Iya tuh ya, filter lumayan banget tuh. Tapi karena menurut gue ya adanya filter itu untuk kayak kita memfilter juga omongan orang nggak sih, kayak gue tuh pengen pakai filter supaya orang tuh tidak memikirkan kalau si Sasa tuh kulitnya gitu. bawah matanya hitam ya. Memblok itu ya. Iya, sebenarnya gitu. Benar, Karena kan gue bukan si pede yang hai, itu juga itu bisa dihitung pakai jari deh. Gue bacot, tapi kalau untuk selfie gitu, dia tuh sampai kayak lu posting dong, lu tuh gimana sih kayak gitu-gitu. Itu kan ternyata omongan orang yang oh gitu ya, itu ternyata penting ya. Oh ternyata itu harus dibangun dari diri gue ya. Apa yang bikin lo nggak pede untuk, kan ketika gini kan kalau namanya selfie kan lo melihat diri lo sendiri ya, iya nggak sih? Iya. Apa yang bikin lo nggak pede? Karena gue kalau misalnya Padahal ngeliat, antara kita semua kayak dia paling cakep, iya nggak sih? Iya. Itu nggak masuk di akal di gue. nggak, karena kalau misalnya gue nge-scrolling orang gitu, ih mereka tuh selfie ini pede banget ya. Nah, Ya gue dia takut ngelihatnya orang Tamara Blesensky. kagak follow. Kagak follow. Sorry ya, gue dari tadi senyum-senyum, kaki gue tuh kesemutan tapi disentuh sama Uli. Jadi dong gitu. Maaf ya, saya tidak tahu. Ya nggak apa-apa. Jujur. Ya gitu. Jadi gue kalau ngeliat orang, ih kok dia selfie pede banget Bisa ya? Gimana caranya ya? Jadi tuh gue takut orang tuh kayak, ih si Sasa pede banget nih dia gitu. Gue takut banget Nah, sama itu kan omongan orang tuh. Nah itu. Padahal belum
belum ada udah gue create gitu sebenarnya. Sebenarnya omongan orang bisa dibilang itu omongan kita ya sebenarnya. Ketakutan kita. Asumsi ya jadinya yang kita lakuin sebetulnya. Nggak pernah dong gue bilang misalkan gue nggak mau omongan orang hitam pakai lipstick pink gitu misalkan. Lo nggak hitam kok, baju lo hitam, baju lo hitam. jangan lebay. Iya, nggak gitu. Kita apa? Kita Ungu. enggak, coklat muda. Coklat muda. Iya. Yang coklat. Iya, yang coklat. Iya, tapi itu iya sih. Maksudnya mau lo udah kayak apa ya? Kayak udah enggak, gue orangnya berserah diri, gue nggak peduli sama kata orang. Tapi nggak mungkin deh. Nggak bisa. mungkin. Namanya omongan orang tuh pasti biar kata cuman dikit gitu tuh. Emang iya, biar cuman emang iya gitu tuh. Tapi kepikiran dikit tuh masih ada. Iris telinganya Arya kalau kita nggak dengerin omongan Kok orang. Arya jadinya? Ya biarin aja pada kuping Bener, kita kan bener. kita lagi ngobrol. Iya sih, tapi kalau ternyata, maksudnya kayak yang dilakuin gitu, ya kita masing-masing lakuin dengan lo, kan lo lebih back off dari sosmed kan gitu. Itu kan cara lo untuk nggak terlalu mendengar atau mungkin melihat akhirnya ada pandangan yang membuat lo tuh jadi berkutat di otak lo sendiri dengan cara lo back off dari sosmed gitu kan. Dan itu membuat, nah ini yang gue tanya, sebenarnya kalau kayak lo gitu ya Matt, kan lo buka Instagram kalau lo mau, baca DM kalau pas kebuka, itu tuh perasaan lo jadi gimana tuh? Kan kalau buat gue sosmed tuh kadang seneng banget, tapi at the same time mengkhawatirkan. Iya. Nah di lo gimana? Kalau bisa DM udah keburu telat sih gue kadang kan baca kan. Yang balas juga udah kayak Iya. maaf banget nih telat. Jadi Tapi sering hari-hari lo lebih tenang nggak? lebih tenang banget, Iya, lebih tenang tuh kan. banget. Lebih tenang, tenang gitu. Tapi itu benar sih, Iya. benar banget. Karena kalau gue liat sosmed tuh gue kayak pengen lagi gue, pengen lagi gue. Iya sih, Kayak gitu. Ya, kayak keinginan yang tanpa sadar akhirnya membuat diri lo mungkin down kalau mau tele Iya, enak, betul. kan? Iya Karena sih. gue nggak posting aja, ada aja yang DM nanya, Iya. anak lu baru 1. Yang kayak gitu tuh ada aja, karena kan gue nggak pernah Oh, iya, posting anak yang kedua. Nggak iya. salah dia juga sih, Enggak. tapi kan sebenarnya kayak nggak posting aja, ada aja orang komen. Iya. Menyebalkan lagi ya Ya, komennya. kayak sama aja ada aja orang baik tetap diomongin gitu Iya, kan. kayak gitu. Tapi ya gue sih udah netral sih dengan itu kayak. Iya, ya udah. betul. Kita tuh lagi nyoba banget gimana ya caranya gitu biar nggak banyak ngomongin orang, biar nggak banyak terlalu apa ya, ngurusin hidup orang. Iya, ngurusin hidup Iya. orang itu kan nggak mudah. Maksudnya ketika kita nih sebenarnya orang kan niatnya baik, mau coba kasih saran gitu. Tapi ingatlah ada orang-orang kayak Dina, ada orang-orang kayak Sasa. Kalau gue Molly mungkin lebih cuek ya kalau Iya. soal itu. Cuman ini ternyata di antara kita berempat aja ada 2 orang. Ini kita berempat yang udah apa adanya banget gitu. Coba itu udah ada 2 nih yang kayak kepikiran banget. Jadi untuk lo yang mungkin emang suka memberikan saran yang sebenarnya tidak diminta, Tidak diminta ya maaf banget. Iya gitu, emang kadang gitu sih. Ini juga jadi pemikiran untuk diri gue sendiri gitu. Ketika berarti nggak semudah itu ya kita ngasih saran atau misalnya kita kayak ngasih input ke orang gitu. Nggak Dan bisa sembarang pastikan ya. kita deket sih. Iya, Yang pastikan. suka bikin Bener. marah itu kan ketemu di reuni kapan nikahnya. Kayak, Padahal lu nggak tahu gue udah putus nyambung 50 kali kemarin gitu kan, kasarnya gitu. Bener, udah gitu kayak pertanyaan ya kalau pertanyaan basa-basi sih udah biasa ya dibahas gitu. Cuman emang sih ketika lo udah ngerasa lo deketnya tuh deket banget, lo mungkin boleh belajar justru untuk menjadi apa adanya. Kayak yang kami berempat lakuin itu kan butuh proses tuh, kayak ya sahabatan, ya ada ribut-ributnya mungkin, ada apa, baru akhirnya kita udah ya kita apa adanya aja deh. Kalau suka lo ngomong, kalau nggak suka lo ngomong gitu No kan. hard feeling. Ya karena sebetulnya kan biarkan inner circle menjalankan tugasnya. Biarkan inner circle menjalankan tugasnya. Iya, kadang tuh kita tuh suka ngerasa dia tuh sahabat gue juga ngerasa gitu loh. Maksudnya kayak gampang banget untuk lo bilang dia tuh sahabat gue, padahal sebenarnya ya gimana ya, kayak Deket aja. deket gitu. Iya. Itu benar sih. Iya, biarkan inner circle tuh pasti, karena kalau lo udah ngomongin inner circle itu tuh udah pasti dia tahu. Iya. Tapi Iya. tergantung kitanya juga. Terkadang inner circle kita sudah melakukan tugasnya, tapi kita tidak allow kita tidak membiarkan itu untuk
terjadi kayak mereka udah kasih tau yang baik, cuma kita masih kepikiran sama yang di luar inner circle itu tuh. Karena sebenarnya kan yang ngendaliin pikiran kita tuh kita sendiri. Betul. Ya nggak sih? Maksudnya kita nggak bisa ngendaliin pikiran orang lain. untuk kayak lo jangan ngomongin dia gitu kan, nggak bisa. Kayak dia punya pikirannya sendiri. Mungkin pikirannya itu yang akhirnya menyuruh dia sendiri untuk bilang itu ke lo gitu kan. Artinya kita nggak bisa ngontrol, tinggal kitanya yang harus bisa ngendaliin pikiran gitu. Apakah lo mau menyerap semuanya dan oke aku akan menurutimu gitu. Kalau sebenarnya itu apa? Misalnya kayak for the sake lo bisa deket sama dia gitu kan, ada tuh kayak belum lagi ntar social climbing atau apa. Waduh, Capek. banyak lah urusan perempuan tuh. Aduh, apalagi kalau udah soal gini-gini nih, kayak senggol-senggol alus tapi sebenarnya kayak hai apa kabar, hai sayang apa kabar, padahal sebenarnya kangen kayak, banget. Iya gitu-gitu. Ada kalau misalnya lo emang kangen banget ya lo bilang kangen banget, tapi kalau misalnya emang enggak ya mungkin lo bisa ya nggak usah selebay itu juga gitu misalnya gitu kan. Iya nggak sih? Kan pasti gitu kan. Misalkan kita segeng, Arya tuh cowok cewek ya misalkan, terus Anka kayak sayang abis dia pergi, kok lo lebay sih kita semua gitu ya. Langsung lah katanya lo gini gitu kan. Iya. Itu kalau udah inner circle tuh udah bisa tuh gitu, ya kan? Kalau enggak pasti kita juga ngontrol diri untuk kayak ya udahlah biarin lah dia gitu. Kalau sebenarnya kita tahu kan kagak sedekat itu juga gitu. Iya, Gitu setuju sih. gue. Lo tadi mau nanya apa? Oh, santai Oh, dong. sorry. Udah gitu tuh soalnya. Agak emosi. Enggak, Iya. gue pengen nanya gini. Omongan orang apa yang lo dengerin, habis itu lo lakuin, ternyata bagus buat lo? Ayo, apa? Pakai bicycle pen. Kayak enggak bicyclean juga enggak, pakai pantsnya doang gitu ya. Gue kayaknya kebanyakan dengerin orang itu dari segi ini ya, apa sih, fashion, kewanitaan gitu. Gue sangat mendengarkan itu dari teman-teman wanita gue karena teman wanita gue dikit gitu. Jadi sekalinya ada yang ngasih tahu ya si Sasa ini, lo tuh kalau pakai rok jangan pakai celananya Bang Ian dong dalamnya gitu. Bukan celana Bang Ian ya, boxer Bang Ian. Maaf ya Bang Ian. Sorry ya. Jadi di situ sumpah gue di situ beneran ngedengerin kayak ternyata enak ya kita tuh pakai yang ngetat gitu. Benar. Selebihnya untuk Tapi apa? Coba sekali lagi ulangi, enak pakai apa? bicycle pen. Enggak enak pakai yang ketat ya. Kalau saya sih capek ya. Seumur hidup saya baju saya ketat mulu. Kayak aduh, kapan longgarnya yang kayak oversize tuh apa sih baju oversize gitu. Iya. Enak banget deh. Ya cuman dia gitu kayak gue mah udah. Nah kalau untuk hal-hal kayak gini kayak menertawakan diri sendiri gitu ya. Kan ada yang bilang lo zolim banget sih sama diri lo sendiri. Kalau menurut gue itu cara gue. Gue banyak banget gue tuh pakai cara menertawakan masalah. Asli. Kayak bego banget dulu gitu. Bukannya bego-begoin diri sendiri ya gitu. Cuman maksudnya kalau lo terlalu gini, ini contoh kasus gitu. Lo misalnya pernah melakukan kesalahan beberapa waktu lalu. Kesalahannya fatal banget gitu ya. Terus misalnya kayak dering gitu. Kayak ntar lo ada deh. Salah. Sorry. Ada. Salah juga. Tertawa potong ya. Kita mau cari yang cering. Nah ini. Oke. Diam. Diam lo. Tahu. Nurut deh. Benar. Misalnya 2 tahun setelah lo melakukan kesalahan itu, gitu kan? Ada yang mungkin lo menanggapinya tuh adalah beneran yang, aduh gue benar-benar ngerasa gue tuh nggak ada gunanya karena gue udah ngelakuin kesalahan gitu kan ya. Nah kalau gue pakai caranya adalah kayak gila ya gue udah berhasil ngelewatin 2 tahun gitu kayak. Ada aja sih luka gitu, lebih ke gitu. Karena itu kan sebenarnya 2 hal yang sama, masalahnya sama, tapi cara lo menanggapinya, menyikapinya itu yang akhirnya membuat lo maju atau lo jalan di tempat. Atau ya meratapi. Nah, meratapi atau kayak ya udah, maksudnya udah kejadian gitu nggak sih? Udah kejadian, terus lo mau terus yang kayak kenapa gitu kan? Kalau gue selalu pakai ini sih kayak kita kan emang butuh meratapi ya. Meratapi butuh. Kita butuh meratapi. Butuh jadi gue banget. emang dasar bocah deadline ya. Jadi kayak misalkan hari Senin kejadian gitu. Wah gue meratapi sampai hari Rabu deh. Nanti di hari Selasa masih ada sehari. Jadi entah kenapa itu bikin gue gue punya sehari lagi nih buat meratapi gitu. Iya, tapi abis itu udah. Abis itu udah gitu. Sebenarnya gak bisa udah banget sih. Cuman kayak lebih ke yuk ngapain deh yuk daripada ganti meratapi porsi meratapi gitu. yang gede itu udah Bisa masuk berdampingan masalah. sama hal lain. Udah masukin hal lain. Betul. Nah, speaking Lu of ngulang barusan tuh kata-kata gue. Lu ulang lagi ngapain? Iya betul juga. Betul. ngomong-ngomong soal meratapi, lo kalau misalnya lagi ada masalah, lo
si lama gitu nggak? Maksudnya kayak lo mikirinnya lama Recovery-nya gitu, lama gitu. nggak? Enggak sih, banyak ketawanya juga. Nah, Gua kayak gitu juga gue sampai kayak kena tuh kisah ada jarinya. aja sih lo Iya, di bener-bener. hidup lo Iya, kayak gitu. Gue tuh sering banget kayak gitu kayak. Iya. Dia Tapi sih pasti bisa. ngetawain. Kemarin aja bisa, sekarang insya Allah bisa. Iya. Bener. Bagus tuh, positif. Coba ibu ini. Kalau gue rada lama dikit. Iya, dia lada nih. Rada. Jadi dia selalu kayak ya udah yuk Iya. gitu. Dia selalu gitu. Cuman karena menurut gue kalau misalnya gue udah meratapi habis itu ya udah. Tapi kalau ada orang ngomongin gitu gue kayak udah gue udah nggak di situ lagi. Lu ngapain di situ? Ayo maju aja sama gue. Iya. Ngapain lu masih ngomongin gue di situ? Coba cari bahan yang lain gitu. Cuman ya itu meratapinya lumayan gue. Tapi gue karena orang selalu bilang embrace the pain, embrace the apa. Nah gue kayak gitu. Jadi gue rasain tuh sakitnya. Kepercayaan habis itu baru gue. Bener. Iya. Gitu. Cabidut. Tapi ya dia juga nah lucu gini. Uli Hamid ya. Itu mungkin boleh di sininya ada lukisan Picasso gitu ya. Tapi Picasso-nya kebetulan udah berpulang jadi nggak diwarnain begitu ya. Enggak, kita kalau diwarnain jadi kayak stockingnya Komeng. Iya. Udah hitam, tato warna-warni. Ini coklat langsat. Oh iya, udah sawo mata. Sawo matang. Sawo matang banget. tuh kayak gimana sih? Gue belum pernah lihat lagi. Saya. Oh iya. Kuning langsat Dina. Bener. Apa kuning bangsat? Jangan dibuka sekali dong. Jadi lo gimana? gue gue entah kenapa ya, gue batasan meratapi gue selama gue bisa tidur I don't mind. Oh, Gue nggak tahu kenapa. Jadi meratapi nih sampai yang lebay, sampai gue bete, tapi malamnya gue bisa tidur, berarti Yaudah. meratapi gue masih sesuai jadwal. Tidur sih. Jadwal tetap ya, lu gue kuncinya. tidur sih. Kalau gue tidur yang gue soalnya orangnya nempel molor. Ketika gue nempel terus wondering, ya Allah kok gue gitu, nah itu udah berat tuh. Berat tuh, benar. Tapi kalau udah gini terus gitu, gue ternyata baik-baik Iya sih, aja. benar. Kalau Gua bisa gitu. tidur ya, kalau bisa tidur Gua tuh pasti artinya tidur. Berarti iya. omongan dia ya cuman sekedar gue Lewat, dengerin. denger aja. Lewat sih enggak, cuman you can touch my sleeping timer. So Iya. Inggris. Salah total. Salah. Nggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa, kasih tahu yang aja penting sebagai coba. inner circle kita. Ayo Tahu Fred aja. YY ya. Don't believe me. Iya. Coba dia usaha. Kita hargai lah. Iya kan. Gue kan nggak Nggak ngetawain masalah. karena menurut gue itu bukan bahasa Anda lo. nggak ngetawain, tapi Anga Anda nganga. lebih ngenyeh jadi. Karena Salah ternyata lagi. ya kayak ya ketika misalnya tersenyum ketika lo bahagia dan menangis ketika lo emang lagi perlu, ya itu ujung-ujungnya akhirnya lo menjadi jujur pada diri sendiri sih gitu. Karena kalau lo kayak terlalu lama meratapi, abis itu nggak tahu kapan udahannya, lo masih mikirin aja gitu, peduli apa kata orang, nggak bakal kemana-mana juga gitu. Iya, harus dipilih tuh mau lo ikutin katanya dia apa lo revenge ya itu yang kayak tadi. Kayak misalnya orang bilang, "Ya si Sasa lo hitam banget ya sekarang, lo Iya. gendut banget ya sekarang." Oh, tunggu sebentar. Iya. Gue ikutin omongan lo. Iya. Jadi itu kan buat jadi positif lah gitu. Lo ngomongin gue ya dan ntar tunggu. Jadi bahan bakar gitu ya. Gagal terus lagi gue gitu. Gendut banget tuh sekarang. Tunggu ya. Tunggu ya. Bulan lagi gue kurus Tunggu. masih gendut juga lagi gue. Gagal lagi gue. Orangnya udah nunggu lama banget nih. Lama banget gagal mulu. Gua udah keburu ketemu lagi masih gendut. Soalnya pernah gue beneran di treadmill gue taruh foto orang itu. Oh, iya. Itu bokap gue ajarin kamu dikatain gitu. Ambil tuh foto orang taruh di situ. Jadi di treadmill saban hari gue taruh. Aduh. Lo lihat nih, lo lihat. Gitu. Jadi setelah masuk sekolah kayak cering, coba bunyiin lagi Beb. Oh, cering. Gitu. Emang harus ada momen itu gitu. Karena pokoknya inti gini dah. Pokoknya kalau misalnya ada orang yang ngomongin lu serap baik-baik gitu kan. Lu introspeksi bagian mana yang iya sih ada juga. Lu juga nggak boleh denial tuh. Itu sulit juga tuh ketika lu lagi dalam gua nggak tahu kondisi emosi seperti apa. Kemudian lu ngerasa enggak gitu. Ya denial ya nggak apa-apa sih itu karena kita membela diri kita sendiri kan. Kita punya hak untuk itu. Cuman boleh denial. Tapi besok lu mikir ya sendiri gitu. Lu mikir sendiri kayak ya juga ya gue kayak gini deh. Itu nggak apa-apa gitu. Kemudian step selanjutnya adalah kagak usah kayak wah acak-ucu yang kayak gimana gitu. Coba dengan cara yang gue selalu bilang sama Sasa kayak kita coba selesaiin masalah dengan cara yang jauh lebih anggun gitu. Ya kan? Iya, iya. Kayak ketika orang lihat tuh
mana sih kok dia balas dendam tapi kok nggak kelihatan gitu loh. Iya, tahu, gitu, tahu, iya tahu, kan. tahu. Karena itu jauh lebih nggak harus, maksudnya nggak melulu harus dendam atau apa atau kayak gimana. Cuman kan itu outputnya ntar baik di lo gitu. Ketika dia kayak naruh foto siapa yang pernah ngatain dia kayak gitu, ternyata pas hasilnya cering gitu kan. Akhirnya kan nanti dia mah happy. Yang itu juga enggak deh gitu. Beres kan? Ya mungkin kita kayak kalau omongan orang kita bisa balas dengan tutup mulut aja gitu ya. Jadi dia at the end of the day dia yang tutup mulut gitu. Mungkin gitu kali ya. Karena lo selalu kalau misalnya gue bilang I'm okay kolab, dia gini, no you are not okay. Admit it aja. Lo ngakuin aja kalau you're not okay, lo cerita, tapi abis itu udah gitu. Dia selalu gitu. Cari orang yang ini ya kali ya, cari orang yang lo percaya untuk ngobrol. Sama jangan cerita misalnya lo diomongin orang, jangan cerita sama satu dunia. Bener. Wah, itu lebih suaranya lebih banyak lagi yang lo denger tuh. Waduh. Semua komen. Semua komen. Semua Betul. komen. Karena kita minta. Iya, minta di komen. Karena kita ceritain ya. Karena kita ceritain. Karena kita bawa kolom komen ya, Karena sulit ya. Kita menjadi pendengar tanpa pemberi opini. Oke, udah Anda berat banget nih omongannya ya. Assalamualaikum.